Amin. Boleh sekali lagi bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya ucapkan selamat Imlek buat saudara yang merayakan. Tapi saya percaya semua kita juga merayakan Imlek Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saudara mau Chinese atau enggak, saya percaya saudara juga menikmati Imlekan ya. Satu hari teman saya bilang gini, karena teman saya bukan Chinese, dia bilang gini, apa sih arti gongsi facai? Gongsi facai itu kan gak ada artinya. Saya bilang, oh ada. Saya coba cari arti gongsi facai yang artinya bahwa semoga harimu menjadi hari yang cerah. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara bahwa Imlek kan di Indonesia tidak pernah cerah. Yang ada adalah selalu hujan dan banjir. Makanya teman saya bilang gini, gimana kalau kita ganti gongsi facai dengan ngungsi yuk coy gitu ya. Jadi bukan gongsi tapi ngungsi ya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan sampaikan firman dengan tema bagaimana kita ini hidup di dalam otoritas dan kuasa. Yuk kita buka dalam Lukas 10 dari ayat pertama, ayat 9, setelah itu kita loncat ayat yang ke-17, 18, 19. Saya minta tolong multimedia bisa ditampilkan di layar saya, di depan. Ini adalah cerita di mana Tuhan Yesus dia mengutus murid-muridnya. Yuk kita baca ya. Ayat pertama dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti apa saudara? Anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya, kita loncat ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Jadi untuk apa mereka diutus? Ayat 9 dikatakan, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Kita loncat ayat yang ke-17, 18, 19. Ini setelah mereka diutus, mereka kembali. Kemudian mereka report kepada guru mereka. Ayat 17 dikatakan demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan, ini adalah kedua kalinya Tuhan Yesus dia mengutus murid-muridnya. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang ke-9, dia mengutus ke-12 muridnya. Tapi di pasal yang ke-10, Tuhan Yesus mengutus dikatakan 70 muridnya. Jadi kalau saya bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, kalau hari itu Tuhan Yesus punya gereja, dia ini adalah tipe pemimpin yang suka mengutus murid-muridnya. Dia nggak suka kalau hari itu jemaatnya cuma datang kumpul, saudara ya, cuma datang ngikut Tuhan Yesus, cuma dapat makan, dapat minum, sakit disembuhkan, enggak. Tuhan Yesus nggak suka. Makanya yang diutus, bahkan yang diperhatikan, ini bukan para pengikut, tapi para murid yang menerima kuasa dan otoritas, bukan pengikut. Tuhan nggak pernah tertarik dengan kekristenan pengikut, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tahu dimanapun ya termasuk di tempat ini ada dua tipe kekristenan. Ada yang cuma pengikut, follower. Hura-hura, oh gereja bikin oke, ikut saudara. Ikut apa? Cuman ikut senang saudara. Nggak pernah terlibat ya, nggak pernah suka. Repot pak, jauh pak, ya, susah pak. Oh itu bukan bagian saya, cuman pengikut saudara. Tapi begitu ada berkat, oh itu paling semangat saudara ya, paling semangat. Paling depan deh kalau ada kesembuhan. Paling depan kalau ada yang namanya berkat-berkat keuangan saudara. Paling semangat. Ya.
Tapi apa yang Tuhan mau kepada gerejanya, dan saya percaya kepada gereja kita di tempat ini, tidak ada di antara kita pengikut. Semuanya adalah murid yang sepakat, katakan amin. Amin. Nah, Tuhan Yesus dia tipe yang suka mengutus murid-muridnya. Makanya kedua kali dia mengutus kembali muridnya. Tapi yang diutus yang kedua ini bukan 12 murid. Yang 12 murid mereka adalah 12 rasul, murid ring satunya, murid kalau saya bilang ini murid murid yang paling gacoannya gitu saudara ya, yang paling diandalkan. Enggak, Tuhan Yesus juga mengutus 70 murid yang lain, yang notabene dikatakan namanya kita juga enggak tahu. Mereka asal usulnya juga enggak ditulis sama seperti 12 murid. Dan Tuhan bahkan katakan di ayat ketiga tadi dikatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala. Yang artinya memang Yesus berkata kepada mereka, mereka bukan domba, tapi mereka anak domba. Mereka adalah bagian yang terkecil yang di antara kawanan mereka. Yang bahkan Yesus gak suruh mereka untuk mengusir setan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu pergi, sembuhkan orang sakit dan beritakan Injil kerajaan sudah dekat. Kerajaan surga telah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini. Semua kita, gak peduli saudara mungkin secara umur saudara masih sangat muda, paling muda di tempat ini. Bahkan mungkin saudara baru pertama kali hadir. Saya mau katakan semua kita diberikan otoritas dan kuasa yang sama, yang sepakat, katakan amin saudara. Jangan pernah kita berpikir, oh saya masih pemula kok Pak. Saya belum pernah ikut SOM. Ini murid juga sama. Bahkan 70 murid ini juga gak dikatakan berapa lama mereka sudah mengikut Tuhan, gak ada saudara. Maka hal pertama yang saya mau sampaikan malam hari ini saudara ya. Semua kita diberi kuasa dan otoritas ilahi. Next, boleh. Otoritas dan kuasa diberikan kepada kita semua. 70 murid ini gambaran apa? 70 murid ini mungkin gambaran setiap saudara dan saya. Yang kita mungkin bukan siapa-siapa. Yang kita menganggap diri kita ini nothing. Saya ini cuma jemaat Pak. Saya cuman orang desa, saya nggak pinter ngomong, saya nggak ngerti tentang sejarah Alkitab, saya bahkan mungkin hafal Alkitab ayat cuman 1-2 ayat. Nggak seperti Pak Lukas, nggak seperti Pak Ade atau seperti Ibu Gembala yang bisa ngomong dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saya mau katakan, bahkan ke 70 murid pun Tuhan bisa memakainya untuk Injil diberitakan. Kalau 70 murid ini bisa diutus, saya percaya saudara juga akan diutus dan diberikan kuasa dan otoritas dalam hidup saudara. Amin saudara. Tapi berapa banyak seringkali kita ini gak yakin dengan kehidupan kita. Kita merasa bahwa bukan bagian saya Pak. Saya belum pantas, saya belum bisa. Saya nggak yakin dengan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Berapa banyak seringkali kita nggak yakin. Bukan karena kita lebih lama di dalam gereja ini. Tapi kita nggak yakin karena kita nggak pernah tahu kebenaran firman. Bahwa Tuhan juga pilih saudara, pilih kita semua. Sejak kita diurapi, sejak kita bertobat, sejak kita memanggil nama Yesus, ada kuasa diberikan dalam hidup saudara dan saya. Kuasa itu tidak ditentukan dari seberapa hebat saudara sudah melayani. Dari seberapa hebat saudara bisa hafal Alkitab. Dari seberapa lama saudara mungkin dibaptis gitu ya. Mungkin wah saya dibaptisnya cuma 1 detik Pak. Coba kalau saya dibaptis 10 menit gitu ya, saya lebih sakti. Enggak saudara, mati saudara ya. Almarhum saudara. Ya. Enggak ditentukan dari itu saudara. Bukan ditentukan dari talenta. Enggak.
Bukan ditentukan dari jabatan kita, jabatan saudara yang ada di gereja. Enggak. Sebab 70 murid ini adalah mereka orang-orang yang tidak diketahui nama mereka. Tidak diketahui apakah mereka ini mengikut seperti 12 murid yang kemana-mana ikut Tuhan Yesus. Enggak, Alkitab juga enggak tulis saudara. Tapi saya percaya 70 murid adalah gambaran dari mungkin kita yang cuman ibu rumah tangga di rumah. Mungkin kita cuma jadi pegawai, karyawan sebuah perusahaan mungkin yang enggak besar. 70 murid adalah gambaran mungkin saudara cuma seorang pengusaha di tempat usahamu saudara. 70 murid mungkin gambaran dari saudara yang saya masih sekolah, saya masih pelajar Pak. Dan saya mau katakan malam hari ini, seberapa kecil saudara lihat hidupmu, Tuhan mengurapi saudara semua. Tuhan juga berikan kuasa dan otoritas yang sama. Ya. Bisa enggak kita ini dipakai Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kita ini belum siapa-siapa. Bisa. Saya akan tunjukkan saudara ya, murid Tuhan Yesus, waktu dia masih nothing, tapi dia bisa hidup berbuah. Yuk kita buka Lukas 5 pasal yang ke-27 sampai yang ke-9. Dekat saja, saya minta multimedia bisa tampilkan. Nama murid ini adalah Matius atau Lewi. Jadi kalau saudara baca firman, ada Lewi pemungut cukai, murid Yesus namanya Matius juga pemungut cukai, mereka adalah orang yang sama. Ya, jadi satu orang namanya dua, yang satu nama Ibrani, yang satu nama Aram, saudara ya. Dan karena hari itu mereka dalam sebuah jajahan ya. Seperti kalau saudara punya nama Indonesia, mungkin saudara juga punya nama panggilan di rumah gitu ya. Atau saudara punya nama Chinese gitu ya, tapi orangnya sama. Lah Lewi dan Matius orangnya sama. Ayat 27 dikatakan demikian. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. 29, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia, untuk Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar, perhatikan pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Jadi siapakah Lewi ini? Lewi ini adalah pemungut cukai. Dan siapakah pemungut cukai? Pemungut cukai hari itu adalah orang yang dibenci oleh orang Israel. Lewi ini orang Israel. Tapi dia bekerja sebagai penarik pajak untuk bangsa Romawi. Jadi dia orang Israel, tapi dia bekerja sebagai anteknya orang Romawi. Dan kerjaannya apa? Nagih pajak Bapak Ibu Saudara. Dan orang pemungut pajak ini biasanya orang-orang kaya. Kenapa kok mereka kaya? Karena biasanya mereka melakukan hal yang keji dan kejam, yang jahat. Karena mereka menarik pajak melebihi dari yang ditentukan. Jadi kalau misalnya si A ini pajaknya 5 talenta, 5 mina, dia bisa tarik sampai 10. Dan dia bilang gini, kalau kamu gak bayar pajak, ini tentara akan bisa gebukin kamu loh. Dia punya kuasa. Dan orang dengan terpaksa memberikan 10 diterima, dia setor 5, yang 5 masuk kantongnya. Makanya orang kaya-kaya. Dan juga mereka ini dibenci oleh orang Israel. Coba lihat saudara. Ya. Bahkan orang yang paling rusak, paling jahat di mata manusia. Kalau Tuhan panggil, Tuhan bisa pakai dalam hidupnya. Amin. Makanya jangan bilang gini, Pak saya ini cacat hidup saya. Saya ini pernah jatuh, saya ini pernah dosa. Saya ini gak pantas. Saya mau katakan, identitas kita tidak ditentukan dari apa yang ada, apa yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah menaruh identitas saudara dari apa yang terjadi dalam hidupmu. Ya mungkin hidup saudara hari ini miskin. Jangan bilang gini, Pak saya ini orang miskin, saya ini gak pernah bisa berubah. Dan saya mau katakan, waktu kita menaruh identitas kita, apa yang menjadi identitas kita, itulah hidup kita, itulah yang akan terjadi. Ya. Makanya banyak orang Kristen gak pernah menang Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa kali
mengkonseling ya, orang-orang yang ngalami susah dalam hidupnya. Dan waktu saya tanya, apa yang terjadi? Setiap kali saya tanya, ada apa dengan kamu? Apa yang terjadi? Apa yang dia ceritakan? Dia menceritakan semua problemnya, saudara. Suami saya, Pak, meninggalkan saya. Suami saya, Pak, gak sayang sama saya. Istriku, Pak, selingkuh. Anak-anakku, Pak, memberontak. Bisnisku, Pak, hancur. Berapa lama? Sudah lama, Pak, hari ini gak berubah. Dan saya dapati setiap kali kami ini ngobrol, tidak pernah satupun dia berkata dalam mulutnya tentang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Makanya hidupnya gak pernah berubah. Hidupnya penuh kepahitan, hidupnya penuh dengan kekalahan, hidupnya penuh dengan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena dia taruh identitasnya kepada apa yang terjadi di sekelilingnya. Tapi pemungut cukai Lewi ini, waktu Tuhan bilang ikut aku, dia bangkit berdiri, dia meninggalkan semua masa lalunya yang buruk. Dan dia mulai mengikut Tuhan. Dan saudara lihat, titik di mana setiap kita mengikut Tuhan, Tuhan sudah taruh kuasanya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Hari itu apa yang dikerjakan oleh Lewi? Di ayat 29 dikatakan, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus dan teman-temannya. Saya waktu baca ayat ini, saya pikir, oh ini kan gaya hidup hedonnya Lewi. Jadi saya pikir ini mungkin pesta hura-huranya si Lewi terakhir sama teman-temannya. Ya, karena itu menjadi sebuah kebiasaan mereka pejabat-pejabat yang korupsi, mereka pejabat-pejabat kaya, gaya hidupnya hedon Bapak Ibu Saudara ya, pesta pora hedon. Dan saya pikir oh ini Lewi bertobat dan dia buat pesta hedon terakhirnya, setelah itu dia mengikut Yesus. Tapi ternyata enggak. Waktu saya baca, saya renungkan, tiba-tiba Tuhan bilang gini, apa yang Lewi kerjakan, dia bukan sedang membuat sebuah party sekedar pesta hedon. Tapi dia sedang mengundang Tuhan Yesus datang di tengah-tengah teman-temannya yang sama-sama busuk, yang sama-sama jahat, sama-sama pemungut cukai. Untuk apa? Supaya teman-temannya yang jahat ini juga mengenal Tuhan Yesus dan juga diselamatkan. Saudara lihat. Bahkan orang yang seperti Lewi yang hari itu belum dibaptis, belum menerima pengajaran firman, belum ngerti siapa tentang Yesus. Tapi Yesus bisa pakai dalam hidupnya untuk jadi berkat. Dan hal yang sama yang saya mau katakan malam hari ini buat setiap kita. Setiap saudara bisa menjadi berkat untuk Injil diberitakan. Yang sempat katakan amin. Amin. Jangan cuma merasa, Pak saya ini orang desa loh Pak. Saya nggak bisa jadi berkat. Saya ini pekerjaan saya ini mungkin paling hina Pak. Saudara bisa jadi berkat. Saudara punya kuasa, otoritas dalam hidupmu. Saya teringat dengan sebuah kisah bagaimana di dalam perjanjian lama. Seorang budak wanita Israel yang hari itu dia menyelamatkan tuannya. Siapa nama tuannya? Naaman. Kalau saudara ingat cerita tentang Naaman, itu panglima perang kesayangan Raja Aram, saudara. Dia terkena kusta. Sudah dikatakan diobati berbagai macam, gak ada yang sembuh, gak bisa menyembuhkan. Sampai satu hari, seorang wanita budak dia bilang, pergilah ke Tisbe, di sana ada imam, ada seorang nabi namanya Elia. Dan dia bisa menyembuhkan. Tahukah saudara, hanya karena perkataan wanita budak kecil yang mungkin kita nggak tahu, bahkan Alkitab nggak tulis siapa nama budaknya. Tapi hari itu Naaman dan seisi keluarganya bisa mengenal Tuhan yang hidup. Dan saya percaya, kalau Tuhan pernah bangkitkan, Tuhan bisa pakai orang-orang yang nothing untuk Injil diberitakan. Saudara dan saya juga akan dipakai untuk Injil diberitakan. Amin, saudara. Saya bersyukur Tuhan perintahkan gereja ini buka pondok kasih. Dan saya melihat betapa orang-orang dengan antusias, jemaat saudara antusias.
dengan bagian saudara masing-masing. Ya. Ada yang bisanya cuci piring, bantu cuci piring. Ya, itu kuasa, otoritas ada di tangan. Kasih saudara. Ada yang bisa masak, saudara masak. Ada yang bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara izinkan ya, dompet saudara dipakai untuk Tuhan. Ya. Ayo terus kerjakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua dari sebuah kisah ini, kuasa itu mengalir, kapan kuasa itu mengalir? Saat kita nih meresponi kehendak Tuhan. Seringkali kita ini gak menyadari, kita nih seringkali cuman baru bergerak karena menunggu. Ada gak tandanya? Kuasanya mana? Ya. Saya dulu kalau disuruh doakan orang ini paling takut Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan sampai hari ini kadang-kadang itu masih ragu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau ada altar call gitu ya, saya lihat kira-kira yang sakitnya paling ringan lah gitu ya. Yang umurnya masih muda, biasanya kan kalau umur-umur muda kan sakitnya paling batuk, flu, pilek gitu ya. Paling-paling kan ya jatuh, kesleo, kecetek gitu ya. Jadi kalau yang terlalu tua itu biasanya saya bukan ogah saudara ya. Tapi enggak yakin. Sebab kalau ditanya, Bu sakitnya apa? Ini Pak, saya divonis kanker Pak, mati saya saudara ya. Ini kalau enggak sembuh gimana ya. Saya enggak yakin Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan sampai kadang-kadang kalau saudara, ayo kamu mulai doakan, bergerak, jalan, layani. Saya ini kadang Tuhan, kalau Tuhan suruh saya kasih saya ini tanda gitu ya. Supaya waktu saya ini doakan, saya ngonseling, saya tumpang tangan orang ini sembuh. Saya pikir wah biar nama Tuhan dimuliakan. Tapi ternyata enggak Bapak Ibu Saudara. Seringkali bahkan kebanyakan waktu Tuhan perintahkan apa? Itu akan terjadi, kuasa akan mengalir. Kapan? Waktu kita ini mulai bergerak Bapak Ibu Saudara. Waktu kita ini mulai bergerak. Berapa banyak seringkali kadang-kadang Tuhan itu tanya, nah ayo mulai menabur untuk pekerjaan Tuhan. Berapa banyak seringkali kita nunggu kalau uangnya ada. Ya atau ya saudara. Tuhan aku mau taat ini Tuhan dengan perpuluhan. Aku mau taat Tuhan untuk menabur. Karena ada pekerjaan besar Tuhan. Tapi seringkali kita ini gak berani menabur karena kita tunggu uangnya terlebih dahulu. Saya mau katakan, seringkali pintu gak terbuka. Kenapa? Karena kita tidak melangkah. Saya teringat dengan sebuah kisah bagaimana waktu bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Itu musim barunya bangsa Israel. Dan hari itu yang ada apa saudara? Sungai Yordan. Sungai Yordan dikatakan itu meluap sehingga orang itu gak mungkin nyebrang. Tuhan bilang nyebrang nak. Waktu Tuhan bilang nyebrang, sungai Yordannya tetap enggak terbelah Bapak Ibu Saudara. Tapi kapan sungai Yordan mulai terbelah? Waktu para imam, para pemuji, dia angkat tabut hadirat Tuhan. Dan kakinya mulai nginjak ke sungai. Dan yang terjadi, tiba-tiba sungai itu kering, terbelah Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu cara Tuhan bekerja. Enggak seperti dunia. Begitu juga waktu bangsa Israel setelah lolos sungai Yordan, mereka ketemu yang namanya tembok Yeriko. Kalau saudara tahu lihat petanya, sebenarnya mereka itu bisa berputar. Bisa saudara. Tapi Tuhan gak mau. Tembus tembok Yeriko. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka jalan, putaran pertama tembok Yeriko gak runtuh saudara. Tapi Tuhan bilang gini, putar 7 kali. Dan di hari ke-7, naikkan ucapan syukur, bersorak aja. Dan kita tahu ceritanya bagaimana tembok itu runtuh. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam janji Tuhan. Seringkali itu enggak cocok dengan apa yang ada di mata kita. Kuasa itu enggak akan datang kalau kita ini enggak punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Waktu kita ini punya respon yang benar, apa respon benar? Taat. Cuman taat aja Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Tuhan bilang, Pak bagaimana Pak? Saya itu gak melihat
keluargaku, rumah tanggaku menjadi baik. Mungkin hari itu Tuhan bilang, ampuni nak. Lah kok enak Pak ngampuni? Aku ini sudah ngampuni loh Pak. Tapi juga gak berubah Pak. Kita mulai ragu, kita gak punya iman. Dan waktu kita mulai taat, percayalah pintu akan terbuka. Saya berapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara ya, bulan September saya itu gak sengaja telepon WA-an dengan Pastor Joshua yang kemarin melayani ya. Tiba-tiba kami ini cuman bahas karena saya itu upload saya lagi olahraga boxing gitu ya. Lalu dia WA, wah Pastor Lukas boxing sekarang ya, MMA ya gitu. Iya, bilang kita ngobrol. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, minta untuk dia melayani. Yuk KKR lagi di Pati, Youth Revival kedua, jilid 2. Saya iseng, jujur saya iseng ya. Karena kenapa kok iseng? Karena waktu 2023 Youth Revival yang pertama, itu biayanya lumayan gede. Dan jujur kami ini juga capek sebenarnya saudara yang ngurusi dana ya. Tapi saya melihat waktu kami melangkah, tiba-tiba Tuhan itu buka jalan. Enggak gampang memang. Buka jalan. Persekutuan-persekutuan doa di sekolah dibuka. Ada sebuah gedung pemerintahan dibuka. Kita suruh pakai. Untuk apa? Untuk rumah singgah, pembelajaran. Sampai hari ini masih ada. Dan mereka sungguh bersyukur dari gereja yang ada di Pati Bapak Ibu Saudara. Karena gereja kita jadi berkat di sana. Ya. Nah, saya WA, saya tanya Pastor Jos kapan bisa melayani lagi? Yuk kita buat gebrakan kedua. Lalu dia kasih tanggal, dia kasih bulan. Jadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Kami rapat, saya mungkin pernah cerita ya, kami rapat dananya membengkak besar 2-3 kali lipat dari yang pertama Bapak Ibu Saudara. Saya jujur, saya ngecek rekening gereja, saya telepon bendahara, berapa? Dananya habis Pak. Bendahara kas gereja ini, kalau saya bilang hari itu cuma 1/4 dari anggaran. Saya bilang Tuhan, gimana? Gak punya duit tuh Tuhan. Ya. Gereja masih nyicil, saya bilang, masih ada cicilan. Kita masih punya pengeluaran banyak Tuhan. Tuhan bilang jalan nak jalan. Ya. Saya cuma taat, itu tim panitia yang ada hari itu ya, yang kemarin ini bocil-bocil saudara. 12 anak, 13 anak, mereka rata-rata masih SMP, SMA. Jadi anaknya tukang, anaknya jual makanan di pinggir jalan ya. Beberapa mereka sudah kerjanya jual pakan ayam keliling saudara ya. Ngider jual bebek, ternak bebek, jual bebek saudara. Gak ada satupun mereka pengusaha, gak ada. Jemaat kita juga bukan orang-orang kaya karena gereja yang di Pati itu kalau saudara tahu kecilnya itu paling cuman 1/6 dari ruangan ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi hari itu Tuhan bilang maju nak, maju. Dan saya cuman percaya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan buka pintunya. Tuhan pasti akan sediakan, Tuhan buka jalan. Dan betul Bapak Ibu Saudara, perencanaan 6 bulan, hanya dalam waktu 2 bulan, semua kebutuhan yang kita butuhkan lunas sudah dibayar Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi KKR bulan 2, bulan 10, semua keuangan sudah beres. Ya meskipun masih ada tambahan-tambahan keuangan yang lain Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan berarti beres total, Kak. Masih ada sekitar 10-15% yang harus masih kita tanggung. Saya cuma pikir dah gampang lah ya. Nanti sambil jalan kan ada perpuluhan, ada persembahan gitu ya. Dan tahukah saudara, bulan Januari harusnya saya mau lunasi itu semua vendor-vendornya Bapak Ibu Saudara ya. Terjadi banjir besar ya. Saudara dengar kemarin kita gereja ini juga ikut heboh, ikut rame-rame, naik truknya tentara, saudara kita ke sana kirim bantuan, saya bersyukur. Tapi saya melihat begini, Tuhan ini masih kurang uangnya, harusnya nih uang untuk kami harus bayar vendornya ini habis. Karena kami harus tolong beberapa jemaat, kami kirim makanan, kami kirim beras, kami kirim tukang untuk membersihkan rumah mereka Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan bilang gini,
Jangan cuman bersihkan rumah jemaat, jangan cuman kasih makan jemaat. Ini waktunya gerejaku, murid-muridku turun lagi, utus mereka, kasih makan satu kota. Dan puji Tuhan, gak cuma satu kota, bahkan sampai beberapa daerah, beberapa kota. Juwana hari itu juga beberapa daerah saudara, kita kirim makanan. Dan ajaib saudara, makanannya bisa berlimpah-limpah loh saudara. Ya, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Yang harusnya kita itu gak mungkin lah. Tapi hari itu kita butuh sekitar 1.200 nasi. Dan saya hitung dalam waktu semalam, hanya semalam. Nasi itu bisa kumpul 3.000 lebih nasi. Sampai kita bingung ini nasi harus dibagi kemana lagi Bapak Ibu Saudara. Dan saya cuman melihat, iya ya. Itu loh kalau cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau Tuhan mengutus saudara dan saya, kita ini melakukan misi. Kita ini melakukan Injil diberitakan. Mungkin melalui uang kita, melalui waktu kita. Saya mau katakan jangan pelit. Jangan merasa hidup saya aja masih kurang Pak. Salah. Justru kalau saudara mau lihat langit terbuka dalam hidupmu. Roh teritorial itu runtuh. Enggak ada cara lain. Firman ini sudah ngajari setiap kita. Kita perlu, saudara perlu mengutus hidup saudara sendiri. Untuk apa? Untuk Injil diberitakan. Sebab tadi ayat tadi yang di ayat 17 Lukas 10. Saya minta multimedia boleh kembali paling depan. Slide kedua kalau nggak salah. Slide kedua atau ketiga ya. Ya, next. Ya. Bilang gini, kemudian 70 murid itu kembali dan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara lihat tadi, Yesus cuman mengutus mereka untuk menyembuhkan orang sakit dan memberitakan Injil. Tapi waktu mereka cuman taat, respon mereka cuman ya, apa yang Tuhan mau, aku akan kerjakan. Kalau itu Tuhan suka, aku akan kerjakan Tuhan. Itu cuman murid itu seperti itu. Enggak ada Tuhan suruh kalau aku punya. Enggak. Mereka enggak mau punya respon itu. Respon mereka cuma satu, yes, berangkat. Tapi lihat, mereka sebenarnya cuma disuruh untuk tumpang tangan supaya orang disembuhkan. Supaya mereka cuma memberitakan Injil. Tapi lihat, Tuhan bilang, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini bicara tentang apa? Ini tentang bicara roh teritorial yang menghambat berkat saudara. Kalau saudara mau melihat roh teritorial yang ada di milikmu, teritorial itu daerah saudara, bisnis saudara, rumah tanggamu, ya, hidup anak-anakmu, hidup masa depanmu, itu roh teritorial. Dan percayalah, iblis itu jahat. Dia menguasai roh teritorial supaya apa? Supaya berkat itu gak nyampe dalam hidup kita. Makanya gak ada kebahagiaan buat orang yang pelit untuk pekerjaan Tuhan. Makanya gak pernah ada terobosan Bapak Ibu Saudara. Kepada orang-orang yang gak mau peduli kepada pekerjaan Tuhan. Tapi lihat orang-orang yang peduli kepada pekerjaan Tuhan. Waktu dia hanya kerjakan apa yang Tuhan mau. Dikatakan apa? Iblis roh teritorialnya tembus, runtuh Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya berkat mengalir Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan suruh kami buat KKR Sepantura, uang kami gak banyak. Saya itu sebenarnya pingin punya mimpi mau beliin keyboard buat gereja yang ada di Pati. Karena keyboard kami itu keyboard yang harganya, waktu itu harganya cuma 6 juta Bapak Ibu Saudara ya. Dan sudah 15 tahun dipakai Saudara ya. Jadi Saudara tahu bentuknya, warnanya seperti apa, sudah kuno sekali. Saya tuh pengen beliin keyboard karena pemain musik kami, Pak, ini drumnya udah bagus, keyboardnya bassnya lumayan, keyboardnya Pak paling jelek. Oke, kamu berdoalah, kita berdoa ya. Dan saya melihat waktu justru uang kami nggak kami pakai untuk kepentingan pribadi, untuk jiwa-jiwa saudara. Tiba-tiba ada seorang pengusaha, dia salah satu jemaat, dia ikut doa persiapan kami. Malam itu saya melayani, kami pujian penyembahan, saya pulang,
Besoknya saya di WA. Pastor Lukas, kalau keyboard ini bagus enggak? Kan dia tahu bahwa saya ini juga pelayanan musik dulunya. Oh bagus, ini mahal. Saya bilang gini, ini mahal ya mesti bagus. Harganya sekitar 40 juta kurang sedikit Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian saya ini mau nabur keyboard ini. Kira-kira cukup enggak? Saya kaget dan saya bilang, oh ini lebih dari cukup. Karena keyboard yang lama juga sudah jelek. Dan beberapa udah rusak. Dan gak enak suaranya. Udah kemersek, gak karu-karuan. Saya bilang ini lebih dari cukup. Thank you ya, terima kasih. Ya. Kemudian udah oke, deal. Dia minta tolong saya carikan harga yang terbaik beberapa toko. Saya tanya Pak Freddy. Pak Freddy ini kan punya kenalan toko musik saudara ya. Saya tanya ke Freddy. Jadi saya ini juga ngerepoti Pak Freddy karena perjalanan pulang dari Bandung. Oh tanya keyboard ini harganya berapa kalau di langganan kita biasa beli. Dia kasih harga sekian, ini, terus kemudian saya sampaikan lagi ke pengusaha ini. Dia bilang, oke deal Pastor, beli yang itu aja, cukup kan? Wah cukup, lebih dari cukup gitu loh. Tapi ini mahal loh, saya itu tipe orang yang nggak mau aji mumpung Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu begitu deal, nggak lama 10 menit, dia telepon lagi. Pastor, saya itu kok merasa berdosa ya. Jangan saya ini salah. Tolong dibatalkan keyboardnya. Ya, dia bilang, dibatalkan. Ya, dia bilang gini, karena tadi malam waktu saya ikut doa, saya lihat pemain keyboardnya warnanya nggak putih. Keyboardnya warnanya merah seperti itu saudara. Dan tahukah saudara, keyboard yang warnanya merah harganya jauh lebih mahal saudara. Jauh lebih mahal saudara ya. Seperempatnya. Dan saya bilang gini, loh ini lebih mahal loh. Apa mau diganti? Iya, sudah ganti yang merah aja. Karena Tuhan marah nanti Tuhan marah. Tuhan bilang gini, lu wong sudah tak kasih lihat, kok masih mbok nyang toh, ya gitu. Sudah deal ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, uang kami di bendahara boleh habis. Tapi berkat Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kepada anak-anaknya yang setia kepada Tuhan, saudara. Belilah kami keyboard, dikirimlah kami keyboard. Ya, sama anak buah saya di sana difoto, saudara. Itu satu pati geger, saudara. Geger, saudara. Gimana gereja yang kecil itu bisa beli keyboard yang paling bagus, ya? Saya bilang sama anak saya, kamu tahu enggak? Gereja tempat papa pelayanan di sana boleh kecil, tapi keyboardnya hampir sama dengan keyboard yang ada di sini. Ya, anak saya kaget, Bapak Ibu Saudara. Teman saya yang lain juga kaget. Pastor gimana bisa? Coba doain saya supaya saya ini ketularan bisa berkat. Saya bilang gini, cukup gampang. Waktu hidupmu, dompetmu, kas, uang dari bendaharamu untuk Injil diberitakan, maka Tuhan yang akan sediakan saudara. Selesai? Enggak saudara. Ini loh janji Tuhan. Janji Tuhan itu selalu melampaui apa yang bisa kita bayangkan, pikirkan. Ya. Selesai acara, persis selesai acara, ini belum ringkes-ringkes, ini belum pelang. Gedung yang kami pakai itu 3 tahun yang lalu bayar. Karena kami anak-anak youth yang pakai, kami bayar separuh. Dari 23 juta kami cuma bayar separuh. Yang kemarin Bapak Ibu Saudara, kami dapat free. Ya, karena kemurahan Tuhan, janji Tuhan, kami boleh pakai gedung free. Saya pulang, saya ketemu sama manajernya, saya bilang, aduh terima kasih ya Cik. Seorang wanita, kan kita ini sudah diberkati. Kita ini, apa yang kamu kerjakan, ini hotel bukan punya dia cuma manajer. Ini kalau nggak disumbang, mungkin kita juga nggak bisa pakai, nggak bisa bayar. Karena ini anak-anak yang pakai. Tahukah saudara, nggak cuma keyboard yang Tuhan beri. Ini orang bilang gini, Pak, setiap bulan kalau mau dipakai untuk Injil, untuk kesembuhan, untuk KKR, pakai aja Pak, free, tak usah bayar, AC full, pelayanan semua gedung tetap full, Pak boleh pakai. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan itu ngasih berkat, dia nggak pernah hitung-hitungan sama hidup kita saudara. Ya. Jadi pertanyaan begini,
adakah hari ini kita ini berdiam, menjadi gereja yang sleeping beauty? Khotbah minggu lalu kalau saudara pagi saudara datang, gereja yang cuman sleeping beauty, yang Tuhan mau kerja apa cuman tidur, apa yang jadi Tuhan mau kita cuman diam, kita nggak peduli. Atau kita mau jadi gereja, murid, umat yang bilang gini, Tuhan kemanapun Tuhan utuslah aku. Apa yang Tuhan mau aku kerjakan, aku akan kerjakan. Bukan untuk mancing berkat, enggak. Tapi kita tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah meleset dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, ayat terakhir, saya minta pemain musik maju ke depan. Saya minta multimedia bisa buka ayat Lukas 5 ya. Ayat yang saya nggak tulis tadi di PowerPoint saya saudara. Ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Maaf, Lukas 10 ayat yang ke-20. Lukas 10 ayat yang ke-20 demikian. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Jadi waktu murid-murid ini melihat roh itu takluk, Tuhan bilang gini, jangan bersukacita, itu udah biasa. Karena memang seharusnya mereka itu runtuh. Harusnya saudara kita semua ini harusnya mengalami berkat. Harusnya mengalami kemenangan. Waktu kita ini taat berjalan di dalam otoritas dan kuasa. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Tetapi bersukacitalah, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena namamu ada terdaftar di surga. Siapa yang namanya mau terdaftar di surga boleh angkat tangan. Kalau enggak apa-apa saudara ya. Karena saya juga enggak jual tiketnya Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat, 70 murid yang namanya enggak disebut sama Alkitab. Semua orang Kristen di dunia enggak tahu siapa namanya. Bapak-bapak pendiri gereja Alkitab, ahli Alkitab juga enggak tahu siapa mereka satu persatu. Tapi lihat ini yang ajaib. Tuhan bilang gini kepada yang 70 murid. Sekalipun orang lain enggak kenal kamu. Sekalipun siapapun meremehkan kamu, merendahkan kamu, kamu enggak dianggap. Tapi waktu kamu berjalan dalam kuasa dan otoritas untuk Injil diberitakan, Tuhan bilang gini, surga mencatat setiap nama saudara dan saya. Amin saudara. Makanya ayo waktu kita ini diminta untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin saudara ada di dalam kelompok-kelompok FA-mu. Saudara mungkin ada di bisnismu, pekerjaanmu. Mungkin saudara sebagai guru di sekolah. Kerjakan panggilanmu. Mungkin saudara cuma sebagai karyawan di sekolah. Saudara karyawan di sebuah perusahaan, di sebuah toko. Kerjakan panggilanmu. Bangun mesbah. Bawa kesaksian. Bawa doa-doamu. Saudara cuma mungkin ibu rumah tangga yang ada di keluarga. Pak saya ini judek dengan pekerjaan. No, jangan. Ubah. Saudara tidak ditentukan menjadi judek. Bukan menjadi babu yang tanpa masa depan. Saudara, nama saudara tercatat di kerajaan surga. Bawa mesbah doa. Bawa firman. Bawa kerajaan surga dimanapun saudara berada. Layani orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Doakan mereka. Beri mereka makan. Beri mereka pakaian, kata Tuhan. Waktu aku miskin, aku gak punya baju. Kamu kasih aku baju. Waktu aku lapar, aku gak punya makan. Kamu kasih aku makan. Waktu aku dibuang, aku dikucilkan. Kamu bawa aku pulang. Dan yang saudara bawa, bukan manusia biasa. Tapi Tuhan yang saudara bawa waktu saudara melayani. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.